Baik, di sini saya menjalankan ke feedback akhir bakti kedua jaringan ini mengenai yang misalnya saya akan membahas tentang misalnya adalah setiap sekarang hal yang digunakan untuk menentukan atau menerima sebuah rencana pembangunan digunakan dalam komunikasi metode seperti visi, video, audio, televisisi, lewat dan perangkat komunikasi lainnya. Antena juga dapat digunakan dalam sistem radar navigasi dan pembedahan jarak jauh. Fungsi antena. Fungsi utama dari antena adalah mentransmisikan atau menerima sinyal elektromagnetis ketika digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Antena akan mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetis yang dapat dipancarkan ke udara. Sebaliknya, ketika digunakan untuk menerima sinyal, antena akan mengikat gelombang elektronik dari udara dan menimbangnya menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh perangkat penerima. Selain itu, antena juga memiliki peran penting dalam menentukan arah dan pola radiasi sinyal elektromagnetik. Dengan menggunakan antena yang tepat, sinyal dapat dikirimkan atau diterima dengan efisien dalam arah yang diinginkan. Jenis-jenis antena. Terdapat berbagai jenis antena yang digunakan dalam berbagai aplikasi komunikasi dan pemeliharaan. Beberapa jenis antena yang umumnya digunakan antara lain. Yang pertama ada antena dipole, merupakan antena paling sederhana yang terdiri dari dua konduktor dipasang secara sejajar. Antena dipole umumnya digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel seperti pada radio FM dan FM. Yang kedua, antena gaji lidah merupakan antena dengan desain berbentuk seperti huruf Y atau U yang terdiri dari satu elemen mengutamakan dan beberapa elemen satelit. Antena ini umumnya digunakan dalam sistem televisi dan radio komunikasi. Yang ketiga ada antena parabola, merupakan antena dengan reflektor berbentuk parabola yang digunakan untuk menerima atau mentransmisikan sinyal elektromagnetis dalam frekuensi tinggi seperti pada sistem televisi satelit dan komunikasi mikrogelombang. Yang keempat ada antena helix, merupakan antena dengan bentuk spiral yang umumnya digunakan dalam sistem komunikasi satelit, sistem navigasi, dan pengendaraan jarak jauh. Yang kelima ada antena microstrip, merupakan antena yang terbaru dari lapisan tipis konduktor yang dipasang pada substrat di elektronik. Antena ini umumnya digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel, radar, dan sistem navigasi. Peran antena dalam komunikasi nirkabel. Dalam komunikasi nirkabel, antena memegang peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas jangkauan sinyal yang dikirimkan atau diterima dengan menggunakan antena yang tepat. Kualitas sinyal dapat ditingkatkan hingga komunikasi pada
berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Selain itu, antena juga dapat digunakan untuk mengarahkan sinyal ke arah yang diinginkan, sehingga jangkauan komunikasi diperluas. Hal ini sangat penting dalam aplikasi komunikasi metode, seperti pada sistem telepon seluler, di mana penggunaan antena yang tepat dapat meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi gangguan komunikasi. Dengan demikian, antena memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan kehandalan komunikasi metode. Oleh karena itu, pemilik antena yang tepat sangat diperlukan dalam setiap aplikasi komunikasi metode untuk memastikan kualitas komunikasi yang optimal. Nah, jadi kesimpulannya, antena adalah perangkat yang digunakan untuk mentransmisikan atau menerima sinyal elektromagnetik dalam aplikasi komunikasi metode. Antena ini memiliki berbagai jenis peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan jangkauan komunikasi. Oleh karena itu, pemilihan antena yang sangat tepat diperlukan dalam setiap aplikasi komunikasi kabel untuk memastikan kualitas komunikasi yang optimal. Yang kedua, pembahasan tentang internet satelit. Pengertian internet satelit adalah internet satelit berkabel dari satelit yang mengorbit bumi sangat berbeda dengan layanan internet seperti DSL dan kabel yang mengirimkan data melalui kabel. Internet satelit tidak menggunakan saluran telepon atau sistem kabel, melainkan menggunakan parabola untuk komunikasi data dua arah atau upload dan download. Bagaimana cara kerja internet satelit? Internet satelit umumnya menggunakan koneksi PSKP baru C-band, hingga K-band, di mana koneksi K-band ini menghasilkan bandwidth paling besar antar ketiganya. Internet satelit menggunakan gelombang radio untuk beroperasi. Selain itu, dibutuhkan juga 3 parabola di penyediaan layanan internet di luar angkasa dan rumah pengguna. Awalnya, jaringan menyediakan layanan akan mengirimkan sinyal ke satelit luar angkasa. Kemudian satelit akan mentransfer jaringan internet ke pusat operasi jaringan. Internet ini lalu dihubungkan ke parabola, lalu router hingga elektronik pengguna. Apa kelebihan satelit? Meskipun internet satelit bukan pilihan internet terbesar atau paling dapat diandalkan, ini memberikan beberapa keuntungan bagi pengguna internet satelit. Lebih cepat daripada dial-up untuk mendapatkan dan mengharapkan kecepatan satelit net menjadi 10 kali hingga 35 kali lebih cepat daripada dial-up. Koneksi internet satelit dapat menangani penggunaan bandwidth yang tinggi, sehingga kecepatan atau kualitas internet Anda tidak akan terpengaruh oleh jumlah pengguna yang banyak atau frequency. Anda tidak memerlukan saluran telepon untuk internet satelit. Mudah dipasang dan ramah lingkungan. Ini menyediakan akses internet ke area yang memiliki koneksi lain. Ini dapat digunakan mana kabel dan stasiun pangkalan tidak dapat dijangkau. Kabel jaringan seluler dapat rusak dalam keadaan darurat seperti gempa bumi. Internet satelit adalah pilihan yang baik untuk mencegah koneksi
terpengaruh oleh situasi seperti itu. Nah, antena-antena dan modem dapat bekerja dengan energi matahari. Dengan demikian, Anda terus menggunakan internet meskipun padam. Beberapa kecepatan internet satelit. Kecepatan untuk internet satelit berkisaran dari 12 Mbps hingga 100 Mbps, tergantung pada penyediaan paket yang Anda pilih. Kecepatan unggahan lambat dari unduhan biasanya kurang dari 3 Mbps. Artinya, akan memakan waktu lama untuk membuat YouTube yang telah Anda buat. Meskipun tidak akan kecepatan digigit dengan satelit. Internet satelit net setara dengan koneksi kabel fiber di banyak tempat. Ini sangat menggunakan sehari-hari. Tetapi jika Anda menggunakan internet satelit untuk berbagai aktivitas seperti bermain game, Anda mungkin merasakan penundaan dan mengalami masalah karenanya. Lalu ada sedikit keterlambatan di internet satelit karena sinyal harus diteleportasi dari orbit. Anda mungkin lebih memilih yang berbeda untuk menghubungkan ke rumah Anda, misalnya DSL, kabel, serat, dan lain-lain. Nah, dalam kasus seperti itu, Anda dapat mengevaluasi semuanya dan membuat keputusan yang lebih sehat. Pada titik mana harus dipilih kecepatan untuk internet satelit berkisaran dari 12 Mbps hingga 100 Mbps. Tergantung pada penyediaan dan paket yang Anda pilih kecepatannya. Unggah lebih lambat dari unduhan, biasanya kurang dari 3 Mbps. Artinya akan memakan waktu lama untuk membuat video YouTube yang telah Anda buat. Karena jaringan seluler telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, dari komunikasi hingga internet. Jaringan memainkan peran vital yang dalam memungkinkan kita terhubung dengan dunia sekitar kita. Artinya menjelaskan secara rinci apa itu jaringan seluler, komponen utamanya, manfaat dan perkembangan teknologi ini seperti sekarang ini. Definisi jaringan seluler. Jaringan seluler adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan perangkat seluler seperti ponsel, tablet, dan modem ke internet, dan satu sama lain dengan menggunakan gelombang radio selalu memfasilitasi pengiriman data dan sinyal. Jaringan seluler terdiri dari dua komponen utama, pertama stasiun pangkalan dan perangkat seluler. Stasiun pangkalan adalah menara radio yang mengirimkan dan menerima sinyal radio, sedangkan perangkat seluler dengan antena untuk menerima dan mengirimkan sinyal dari stasiun pangkalan. Komponen utama jaringan seluler. Jaringan seluler terdiri dari dua komponen utama, stasiun pangkalan dan seluler.
Stasiun pangkalan adalah menara radio yang bertugas mengirim dan menerima sinyal dari perangkat seluler. Biasanya, stasiun pangkalan dipasang di lokasi tinggi seperti gedung atau bukit. Di sisi lain, perangkat seluler seperti ponsel, tablet, dan modem dilengkapi dengan antena yang menerima dan mengirimkan sinyal radio dari stasiun. Saat perangkat seluler bergerak, stasiun pangkalan melayani perangkat tersebut akan berubah sesuai dengan lokasi perangkat, sehingga koneksi tetap stabil. Manfaat jaringan seluler. Jaringan memiliki berbagai manfaat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jaringan seluler memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya jaringan seluler, kita dapat melakukan panggilan suara, mengirim pesan, teks menggunakan aplikasi suara, pesan instan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia. Selain itu, jaringan seluler memungkinkan akses internet di mana saja dan kapan saja kita dapat menjelajahi web, mengakses media sosial, mengirimkan email, atau melakukan transaksi perbankan dengan mudah melalui perangkat seluler kita. Tidak hanya itu, jaringan seluler juga memungkinkan pengguna sebatas layanan seluler seperti data, suara, dan SMS. Layanan memungkinkan kita untuk mengakses internet dan menggunakan aplikasi online. Sedangkan layanan suara memberikan kemampuan untuk melakukan panggilan suara melalui jaringan seluler. Layanan SMS memungkinkan kita untuk mengirim pesan teks kepada orang. Perkembangan teknologi jaringan seluler. Teknologi jaringan seluler terus berkembang dan mengalami perkembangan yang signifikan. Satunya perkembangan terbaru adalah teknologi jaringan seluler. Itu 5G. 5G menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar daripada teknologi jaringan sebelumnya. Dengan kecepatan yang lebih tinggi, pengguna dapat mengunduh dan mengunduh data dalam hitungan detik. Streaming video berkualitas tinggi tanpa buffering
dan menjalankan aplikasi yang canggih. Selain itu, PUBG juga memiliki potensi untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan yang luas, seperti kendaraan otonom, internet of things, dan IoT, dan industri 4.0. Ini membuka peluang baru dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, manufaktur, dan lainnya. Selain perkembangan ini, ada juga upaya untuk meningkatkan jaringan sekolah dengan teknologi yang lebih tinggi, seperti multiple, 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 atau dan visualization. Teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan efisien jaringan keluar, serta mengurangi biaya operasional. Namun, dengan jaringan seluler yang pesat, juga muncul tantangan baru. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh jaringan seluler meliputi kebutuhan akan spektrum frekuensi yang lebih luas, peningkatan keamanan jaringan, dan manajemen trafik yang efisien untuk mengatasi lonjakan pengguna data. Jaringan seluler adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan perangkat seluler ke internet satu sama lain menggunakan gelombang radio. Jaringan ini memiliki dua komponen utama, yaitu stasiun pangkalan dan perangkat seluler jaringan. Jaringan seluler memberikan beberapa manfaat besar dalam komunikasi akses internet dan layanan seluler. Dengan perkembangan teknologi terbaru seperti 5G, jaringan seluler semakin cepat, responden
yang mungkin kita apabila ada kesalahan selalu 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 yang